Hai good people, welcome back to Velin channel atau ceritanya Velin. Nah, long time no see, aku 3 minggu skip untuk nggak bikin video. Tapi hari ini aku bakal nyeritain ke kalian sebuah cerita aku sendiri. Emang berbeda ya, bukan cerita-cerita horor atau cerita dramatis lainnya. Sesuai dengan judulnya kalian udah pasti bisa menebak ceritanya apa. So nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. But anyway, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, tekan tombol merah di bawah karena aku bakal membawakan cerita setiap 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu. Jadi aku bakal mengupload rutin nih cerita-cerita aku. Jadi don't forget to subscribe kalau misalnya kalian mau show some support. Dua-duanya gratis, subscribe dan like dua-duanya gratis. Sekali lagi, cerita yang ingin aku bawakan ini tidak patut ditiru. Cerita ini adalah bagian rahasia dalam hidup aku yang memang berat banget buat aku simpen dalam hati aku. Cuma karena sekarang aku udah punya platform, aku punya ceritanya Velin, aku punya kalian yang understanding, aku ngerasa why not kita ceritain di sini sekarang. Kejadiannya sendiri itu berlangsung di tahun 2021 sekitar Oktoberan lah. Waktu itu aku bekerja di sebuah perusahaan, aku kerjanya masih freelance sebagai UI UX interface. UI UX interface itu apa sih? UI UX interface itu kayak kamu ngedesainin website, ngedesainin aplikasi, ngedesain tampilannya, itu adalah tugas dari UI UX interface. Dan dulu kerjaanku adalah seperti itu. Kalau pekerjaannya freelance, penghasilan itu tidak dihitung dari gaji, tapi penghasilan itu biasanya dihitung per project. Dan biasanya per project itu bisa memakan waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Perusahaan aku itu menerima sebuah project besar dari sebuah bank digital lah. Kita nggak perlu spill apa nama perusahaannya. Yang penting kalian tahu aja ini adalah bank digital yang sekarang udah terkenal. Namanya kalian udah pasti tahu. Tapi waktu itu namanya masih merundung lah. Belum terlalu terkenal. Tapi sekarang namanya udah sangat-sangat terkenal. Dan mungkin kalian pasti tahu. Jadi nggak bakal spill apa nama perusahaannya. Biasanya kalau kerjasama seperti ini, biasanya bakal ada yang namanya pertemuan atau meeting lah ya antara aku sebagai desainer dan juga utusan dari pihak bank. Jadi di sini bertemulah aku dengan salah satu utusan produk desainer dari perusahaan bank digital tersebut. Sebut saja namanya adalah Pak Mario. Pak Mario ini usianya 28 tahun. Awal 3-4 kali meeting, kita melakukan meeting itu secara online, yaitu kayak lewat laptop lah. Kita nggak tatap-tatapan langsung. Karena waktu itu posisinya aku lagi ada di Surabaya dan beliau itu ada di Jakarta. Tapi kebetulan banget di bulan Oktober akhir, aku tuh ada acara exhibition art gitu di Astra Distrik 88. Jadi mau nggak mau aku juga harus datang ke Jakarta sebagai bagian representatif lah dari perusahaan aku untuk mewakilkan untuk pergi ke art exhibition tersebut. Nah, kebetulan banget dekat-dekat di tanggal itu aku supposed to be ada meeting online lah bersama Pak Mario ini. Tapi karena emang aku ada di Jakarta posisinya, akhirnya beliau ini bilang kayak ya udah deh, yuk kita meeting offline aja yuk, kita tatap muka meetingnya. Jadi enak gitu ngobrolnya daripada lewat laptop terus-menerus. Oke deh, akhirnya habis dari sana aku setuju nih untuk menemui Pak Mario di Astra Distrik 88 setelah aku melakukan art exhibition. Jadi meeting antara aku dan Pak Mario ini berlangsung sekitar jam 4 sorean setelah aku menghadiri art exhibition. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku tuh bertemulah dengan Pak Mario ini. Aku ngeliat muka dia, aku ngeliat paras dia secara langsung, nggak lewat laptop-laptopan lagi. Dan aku bakal jelasin ke kalian perawakannya seperti apa sih. Perawakannya itu bisa dibilang meskipun umur 28, dia masih kelihatan muda, masih kelihatan kayak umur-umur 24 tahun lah. Dia juga memakai kacamata dan dia itu juga agak kesunda-sundaan gitu mukanya. Kalau orang Sunda itu kan mukanya kayak manis-manis gimana gitu. Dia agak kesunda-sundaan. Kalau bisa dibilang ya, mukanya itu mirip kayak salah satu penyanyi yang waktu itu ketangkep kasus narkoba, kayaknya tahun lalu, kalau nggak salah namanya Ardhito gitu. Jujur nggak bohong, mukanya itu sekilas mirip. Bahkan kalau misalnya dia senyum, itu kelihatan mirip. Apalagi kan Ardhito juga punya gingsul ya kalau nggak salah. Nah, si Pak Mario ini juga punya gingsul. Jadi bisa dibilang mereka tuh mirip lah kalau senyum gitu. Tapi yang membedakan adalah badannya Pak Mario ini lebih berisi daripada si Ardhito. Karena kalau Ardhito
Sugito kan lumayan kurus ceking ya. Sedangkan kalau misalnya si Pak Mario ini tuh lebih berisi badannya. Sedikit info aja buat kalian yang nggak terlalu ngerti about business trip. Business trip dari perusahaan itu biasanya di cover oleh perusahaan. Apalagi kalau misalnya business trip itu emang untuk tujuan perusahaan. Nah, in that time perusahaan aku itu mengcover aku sebesar 4 juta rupiah. Jadi mereka ngasih aku budget 4 juta rupiah untuk uang hotel dan juga tiket pesawat selama aku menghadiri art exhibition itu. Dan di waktu itu aku menghabiskan 1,6 juta kayaknya hanya untuk tiket pesawat. Apalagi pas corona tiket pesawat kan lumayan mahal ya. Itu belum antigen dan kawan-kawannya. Sedangkan untuk hotel, aku pesan hotel yang murah-murah untuk 4 hari itu aku pesennya kurang lebih itu 1,2 jutaan lah aku bayar. Dan itu semua belum termaksud transportasi di Jakarta, belum termaksud Gojek, belum termaksud Grab, belum termaksud makan. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya pas budget lah ya. Dari pertemuan pertama sama Pak Mario, semua itu berjalan mulus banget. Kita melakukan semuanya secara profesional. Kita itu sampai meeting sampai jam 10 malam karena memang banyak banget yang harus di catching up. Dan waktu itu memang adalah meeting pertama offline aku dengan klien aku. Jadi memang aku lumayan canggung lah. Jadi aku juga banyak learning lessonnya dari sana. Waktu itu beliau menawarkan aku tumpangan pulang karena emang udah malam, udah jam 10 anyway. Dan memang waktu itu kos-kosan yang aku tempati itu letaknya di daerah SCBD juga. Tapi SCBD agak belakang-belakang gitu lah. Makanya waktu itu aku setuju nih untuk diantarkan pulang. Ya udah deh, di dalam mobil Pak Mario ini ngobrol lah sama aku. Awalnya kita ngobrolnya masih seputar pekerjaan ya. Maksudnya kita ngobrolnya masih kayak desain, kita masih ngomongin kayak prinsip dari pekerjaan kita, masih ngomongin visi dan misi perusahaan dia, dan masih kayak ngomonginnya profesional. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan yang beliau lemparkan itu sedikit ke pribadi gitu. Pertanyaannya itu lebih kayak, kamu lahir di mana? Kamu umur berapa? Kayak kamu udah punya pacar belum? Pertanyaannya memang pribadi, cuma nggak terlalu pribadi yang gimana-gimana. Masih kayak pertanyaan-pertanyaan orang-orang kepo gitu loh. Di sana Pak Mario sempat nanya nih, besok aku ada kegiatan apa sih gitu. Tapi aku memang bilangnya jujur ya, aku bilang aku nggak punya kegiatan karena emang aku sengaja extend dan nginep lama di Jakarta itu kan bukan untuk meeting atau kerja. Emang aku sengaja extend di Jakarta itu untuk jalan-jalan. Di sana Pak Mario itu menawarkan aku untuk pergi keliling Jakarta. Di sana dia ngajak ke aku kayak, yuk kita keliling aja yuk, jalan-jalan di Jakarta. Aku bakal nunjukin banyak tempat yang kamu nggak pernah lihat sebelumnya. Ya karena aku gabut ya. Jadi aku waktu itu juga bilang oke-oke aja, aku setuju. Karena memang aku nggak tahu aku mau kemana. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi lah, aku bangun lah gitu kan. Aku tuh belum ada kayak siap-siap, belum mandi, belum sikat gigi, belum apa. Tapi jam 8 pagi aku bangun itu memang aku tuh pengen breakfast di lantai 3. Jadi hotel yang aku tempati ini nggak terlalu besar, hotelnya kecil. Makanya harganya juga murah, 300.000 udah free sama breakfast. Dan waktu itu kamar aku itu letaknya berada persis di depan lobi utama. Jadi ini lobi utama nih. Ini nih kamar aku udah di sini. Jadi aku buka pintu, yang aku lihat itu adalah lobi. Nah, pas aku buka pintu kamar, ya kan, dan aku buka begini, aku tuh kagetnya setengah mati karena aku ngeliat Pak Mario itu duduk di depan lobi hotel memakai baju polo, kalau nggak salah polo warna biru gitu, dan juga celana panjang. Kan aku kaget ya, aku belum siap-siap, aku belum mandi, aku masih kucel, aku mau breakfast, kok dia tiba-tiba ada di sini udah nongol. Dan perasaan kemarin aku janjiannya jam 11 siang deh. Dan ini masih jam 8 kok dia udah ada di sana. Jadi itu tuh yang bikin aku bingung. Nah, di sana alibinya dia adalah dia harus pergi ke kantor pagi-pagi buat ngurusin beberapa dokumen sekaligus dia sarapan. Nah, karena di jam-jam 7 dan 8 itu lumayan krusial ya untuk orang-orang karena biasanya macet banget orang-orang pergi ke kantor. Akhirnya emang dia itu memutuskan nih untuk tidak pulang lagi ke rumah dia karena takut macet. Jadi dia memutuskan untuk langsung pergi ke hotel tempat aku menginap jam 8 pagi. Nah, di sana itu sebenarnya posisinya aku benar-benar bingung total gitu. Aku harus ngapain gitu. Karena kalau aku mau ngajak dia breakfast, dia udah breakfast.
ya kan? Tapi kalau misalnya aku anggurin dia di lobi juga salah juga gitu. Masa aku tinggalin sih dia? Tapi kalau aku masukin ke dalam kamar hotel lebih salah lagi gitu. Jadi aku sebenarnya bingung. Jadi di sana aku nggak pakai babi bu, aku langsung izin aja sama dia kayak aku mau breakfast dulu ya di atas di lantai 3 gitu. Tapi dia itu menawarkan ide dan gagasan idenya sendiri. Di sana akhirnya Pak Mario itu menawarkan untuk nemenin aku breakfast di atas di lantai 3. Sebenarnya di sana aku juga sebenarnya bingung ya aku harus ngapain. Ini kan pengalaman pertama aku nih meeting offline face to face. Jadi aku tuh mau mencari a way gimana ini kelihatan profesional gitu. Karena memang aku nggak terlalu ngerti sifat-sifat dan behavior orang Jakarta. Daripada aku kayak nolak dia, mending ya udah deh yuk kita pergi aja breakfast di atas. Setelah breakfast atau makan pagi, akhirnya aku siap-siap lah di dalam kamar, sedangkan beliau emang nunggu di lobi. Jadi memang setelah siap-siap dan beliau juga udah nunggu, akhirnya kita pergilah untuk memutari Jakarta. Kalau nggak salah ingat, waktu itu kalau nggak salah aku tuh main ice skating di Taman Anggrek. Terus kita kayak pergi ke semacam Chinatown gitu di Peak. Terus pulangnya malam-malamnya itu baru kita mampir ke CP buat beli baju. Jujur aja kita tuh punya hari yang benar-benar menyenangkan banget. Di satu hari itu aku ngeliat 3 tempat sekaligus gitu. Jadi maksudnya kayak aku tuh benar-benar ngerasa kalau aku di-treat dengan baik gitu. Di situ aku juga ngerasa kalau misalnya Pak Mario ini orangnya tuh karismatik, dewasa, pinter, dan bener-bener nge-treat aku kayak princess. Jadi waktu di CP yang aku bilang kita pergi beli baju, di sana itu aku dibeliin baju Zara without aku asking. Aku nggak pernah nanya, aku nggak pernah minta, tapi dia tiba-tiba yuk ambil bajunya, ambil aja bajunya. Kayak dia maksa banget untuk aku belanja baju di Zara. Jadi mau nggak mau aku ambil dong. Dan di satu sisi setiap kali aku turun dan masuk ke dalam mobil, beliau itu selalu membukakan pintu. Jadi dia selalu buka tutupin pintu. Gimana? Siapa cewek yang nggak kelepek-kelepek gitu? Siapa cewek yang kayak ngerasa kayak diperlakukan dengan baik? Siapa cewek yang nggak kesemsem? Gimana sih? Kayak sebagai cewek ya, yang diperlakukan dengan baik kayak gitu, itu kan rasanya kayak dihargai, gimana sih? Kayak rasanya pasti ada rasa lah yang tumbuh dari situ. Jadi selama 3 hari aku ada di Jakarta, aku tuh memang perginya sama Pak Mario ini. Sampai diajak ke Tangerang, diajak ke Puncak, diajak ke Cimoryland. Jadi maksudnya perginya itu muter aja sama dia selama 3 hari itu. Dan jujur aja sebenarnya aku pengen cerita ini transparan ya ke kalian. Apalagi aku yakin kalian yang nonton itu smart people, kalian yang nonton Too Good People, dan kalian udah dewasa lah. Jadi nggak ada yang pengen aku tutup-tutupi di sini. Dan jujur aja di hari kedua dia lumayan fisikal gitu. Maksudnya apa ya? Kayak dia mulai nih yang namanya kayak pegangan tangan, kayak pelukan, kayak gitu-gitulah. Kalian ngerti lah maksud aku apa. Nah, kalau misalnya kalian ingat sama cerita aku yang tadi di depan, yang aku bilang tentang budget bisnis trip 4 juta itu. Nah, sebelum aku berangkat ke Jakarta, aku tuh sudah beli tiket pesawat pulang pergi. Jadi dari Surabaya ke Jakarta dan dari Jakarta ke Surabaya. Itu tiketnya sudah aku beli. Dan sebelum aku pulang, aku sudah ngomong nih sama Pak Mario bahwa kalau memang aku tuh ada tiket yang sudah aku beli. Jadi mau nggak mau aku juga harus pulang dong. Dan sehari sebelum pulang, aku sudah menegaskan kembali nih ke Pak Mario tentang planning pulang aku. Karena memang aku harus pulang, aku under budget banget di Jakarta. Dan aku nggak mau spend more budget ya hanya untuk jalan-jalan di Jakarta juga. Jadinya aku bilang lah sama dia tentang plan itu 1 kali lagi. Jadi agar dia tuh ngerti gitu. Tapi di sana dia malah bilang seperti ini. Udah dibatalin aja tiketnya. Nanti aku beliin tiket pulang baru. Buat tempat tinggal nanti kamu nginep di apartemen aku aja. Aku ada 1 kamar kosong, daripada nggak keisi, mending kamu deh yang nempati. Sebenarnya dari percakapan dia, memang dia ini orangnya lumayan maksa untuk aku stay di Jakarta. Karena memang aku tuh keinginannya untuk pulang sebenarnya. Karena aku nggak bawa banyak baju, aku nggak bawa banyak barang, aku nggak bawa skincare aku yang banyak, aku nggak bawa. Dan memang aku tuh pengen pulang, tapi karena beliau maksa, dan sebenarnya nothing tulus juga sih buat aku, karena kan aku kerjanya online, dan aku nggak harus masuk kantor jam 8 pagi pulang jam 9 malam anyway, jadi sebenarnya aku lumayan on board lah untuk stay lebih lama di Jakarta, karena why not?
Nah, di hari pindahan dari hotel menuju apart, jadi kan aku ada beberapa koper ya, ada satu koper lah sama satu gym bag gitu yang aku bawa. Nah, itu kan harus dikemas, harus dibawa dari hotel ke apart buat pindahan. Nah, di dalam mobil, beliau ini bilang kalau misalnya dia lupa bawa kunci apartemen dia. Jadi nggak mau kita nggak langsung pergi ke apartnya nih, kita harus pulang dulu ke rumah dia buat ngambil kunci apartemen. Jadi aku sama Pak Mario di saat itu juga langsung pulang ke rumah Pak Mario dulu untuk ngambil kunci dan juga kartu akses apartemen. Di sana sesampainya di rumah Pak Mario, diajaklah aku masuk ke dalam rumahnya. Di sana itu rumahnya Pak Mario cukup luas dan juga ada 2 lantai kalau nggak salah ingat. Jadi rumahnya dia itu luas, ada 2 lantai, ada pengarangan belakangnya yang cukup luas. Pas aku masuk ke dalam rumahnya, rumah itu kayak kosong gitu, kayak nggak ada orang yang tinggal di situ. Di sana itu cuma aku ngeliat ada satu ART yang lagi nyiram tanaman gitu di belakang. Jadi aku benar-benar nggak tahu, kayak aku ngerasa kayak ini Pak Mario tinggal sendiri di sini, di rumah sebesar ini dia tinggal sendirian. Jadi menunggulah aku di ruang tamunya Pak Mario. Di situ ya celingukan lah, biasa kan kalau orang bertamu tuh gimana sih, lihat kanan, lihat kiri, lihat kayak perabotannya merek apa, sofanya merek apa, kayak celingukan aja. Tapi yang bikin aku kaget dan bikin aku pengen pulang ketika aku lihat di dinding rumahnya dia dan aku ngeliat ada foto pernikahannya dia di sana. Itu yang bikin aku kaget. Jadi aku ngeliat foto dia dan aku ngeliat foto istrinya di dinding rumah itu gede banget, terpasang di ruang tamu. Nah, nggak hanya itu yang bikin aku kaget dan jantung aku bener-bener sakit banget, pengen skip gitu ya, pengen kayak apa ya, pengen pingsan aja gitu aku. Itu adalah ketika aku noleh ke coffee table atau meja kecil gitu ya, yang biasanya di antara sekat sofa gitu. Di situ aku ngeliat ada figura dan di sana aku ngeliat ada fotonya Pak Mario, istrinya, dan juga anak kecil perempuan di sana. Di sana ya, sumpah nafas aku tuh nggak beraturan. Aku tuh pengen muntah di situ, beneran pengen muntah dan pengen pesen tiket pesawat pulang. Karena aku emang kayak ngerasa aku berdosa banget. Aku berusaha positive thinking ya dengan bilang, oh mungkin itu bukan istrinya, tapi nggak mungkin itu bukan istrinya. Itu foto pernikahan, itu ada foto sama anaknya, itu pasti istrinya. Jadi aku kayak ngerasa, aduh gila, aku pengen pulang. Jantung aku sakit, bahkan pas aku cerita ini jantung aku sakit lagi buat ngulang. Tapi nggak cukup sampai di situ, jantung aku tuh mau copot rasanya. Tiba-tiba anak kecil perempuan yang tadi aku lihat di dalam figura datang menghampiri aku sambil bawa mainan 2 dinosaurus gitu. Kaget nggak tuh aku langsung. Di sana gadis itu nggak datang sendirian, dia datang bersama Pak Mario di belakangnya. Jadi Pak Mario itu kayak di belakang gadis itu nuntun dia gitu ke arah aku. Dan di sana Pak Mario memperkenalkan diri, anak gadis itu kita sebut aja namanya Yura gitu. Sebut aja namanya Yura. Semua di sini adalah namanya samaran, oke? Dan di sana nggak pakai babi bu dong. Aku nanya ke Pak Mario, loh ini anak kamu? Dan di sana Pak Mario itu nggak menjawab apapun pertanyaan aku. Di sana itu dia cuma kayak, ya udah yuk, ini aku udah dapat kunci aksesnya dan juga kartu aksesnya. Yuk kita langsung aja masuk ke mobil, cus. Di jalan menuju apartemen di dalam mobil, di situ gila aku nyerca Pak Mario ini pakai 1001 pertanyaan. Karena di waktu itu aku sama Pak Mario ini udah lumayan deket gitu. Kita udah lumayan deket in the way kayak aku ngerasa, oh kita cocok nih, kita bisa going forward nih. Dalam pikiran aku kan kayak gitu ya. Tapi kayak ngelihat foto dia, foto anaknya, foto istrinya, foto pernikahannya yang segede gebon itu dipajang di dinding. Siapa yang tiba-tiba gak skip jantungnya? Siapa yang gak sakit coba? Secara gak langsung aku kan pelakor, gitu gak sih? Yang aku bete adalah kenapa dia gak pernah bilang ke aku dia punya istri. Dan dia melalui semuanya dengan aku, itu dia gak ada ngomong, gak ada mention istrinya, bahkan dia gak ada mention anaknya sama sekali. Jadi menurut aku dia udah planning nih. Dia udah planning deketin aku without knowing kalau memang dia punya istri ataupun anak. Dan salahnya aku gak nanya. Oke teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu. Tapi aku mau ngomong ke kalian, ceritanya bakal lebih gila lagi ke depannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan kasih like-nya, jadi kalian gak ketinggalan video-video yang bakal aku upload berikutnya, apalagi part 2 dari cerita ini. So jangan lupa nunggu besok, karena besok aku bakal upload part 2-nya. Bye-bye! Jangan lupa subscribe dulu.